Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus rindu mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Dunia Tak Dapat Memuaskanmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Mengetahui segala isi hati kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Engkau adalah sumber segala kepuasan sejati, dan hanya di dalam Engkau kami menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami saat ini, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan penuh pengharapan. Ajarkan kami untuk mengerti bahwa kepuasan sejati tidak datang dari dunia ini, melainkan dari persekutuan yang dekat dengan Engkau. Bersihkan hati kami dari segala kekhawatiran, ketakutan, dan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, agar kami dapat hidup dalam kepenuhan sukacita yang hanya Engkau dapat berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, renungan ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang kepuasan yang dunia tawarkan, dan bagaimana hal itu seringkali hanya memberikan kebahagiaan yang semu dan yang bersifat sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dikejar oleh keinginan untuk meraih kepuasan melalui hal-hal duniawi, harta, jabatan, popularitas, atau kesenangan yang sesaat. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semua itu adalah kesia-siaan belaka yang tidak dilandasi oleh suatu hubungan yang benar dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Kepuasan yang sejati hanya dapat ditemukan dalam Kristus yang memberikan damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal kita. Melalui renungan ini, mari kita membuka hati dan pikiran untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita untuk tidak terjerat oleh tipuan dunia, melainkan terus mencari kepuasan sejati yang hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, ayat ini menggambarkan suatu kerinduan dan pengakuan yang begitu mendalam dari sang pemazmur akan kehadiran Allah sebagai satu-satunya yang paling berharga dalam hidupnya. Pemazmur dalam hal ini adalah Asaf. Melalui pergumulan dan kebingungannya saat itu, akhirnya ia sampai pada suatu kesadaran bahwa hanya Allah yang menjadi pusat hidupnya, baik di surga maupun di bumi. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal dalam mencari kepuasan hidup. Yang pertama, Allah sebagai pusat hidup. Pemazmur menyadari bahwa tidak ada yang lebih bernilai daripada Allah. Di surga hanya Allah yang layak disembah dan diandalkan. Di bumi tidak ada yang dapat memuaskan hati manusia selain akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Hal ini mengingatkan kita untuk memeriksa hati kita. Apakah Allah benar-benar sudah menjadi pusat hidup kita?
Ataukah kita masih menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi seperti harta yang fana, jabatan, atau hubungan dengan sesama manusia yang lain? Yang kedua, kerinduan akan Allah. Kata-kata pemazmur mencerminkan suatu kerinduan yang mendalam akan Allah. Ini adalah kerinduan yang lahir dari pengenalan akan kebesaran kasih Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk memiliki suatu kerinduan yang sama untuk selalu dekat dengan Allah, merindukan hadirat-Nya, dan menjadikan Allah sebagai sumber sukacita yang sejati. Yang ketiga, kesadaran akan kefanaan dunia. Pemazmur menyadari bahwa segala sesuatu di bumi bersifat sementara dan tidak dapat memuaskan jiwa manusia manapun. Harta, kekayaan, kesenangan duniawi mungkin memberikan kepuasan atau kesenangan yang sesaat, tetapi hanya Allah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani kita secara abadi. Ini mengajak kita untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi ini, melainkan mengarahkan seluruh pandangan kita pada hal-hal yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang keempat, penyerahan diri yang total. Ayat yang sudah kita baca ini juga mencerminkan penyerahan diri yang total kepada Allah. Pemazmur tidak hanya mengakui Allah sebagai yang utama dalam hidupnya, tetapi juga menyerahkan seluruh keinginan dan hidupnya hanya untuk Dia. Kita sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, mengakui bahwa Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup ini. Yang kelima, pengharapan di dalam Allah. Pemazmur menemukan pengharapan dan kekuatan hanya di dalam Allah. Ketika segala sesuatu di sekitar kita terasa tidak pasti, Allah menjadi tempat perlindungan dan sumber pengharapan bagi kita. Ini mengingatkan kita untuk selalu berpegang pada janji-janjinya, karena hanya Dialah yang tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita, kita akan menemukan kepuasan sejati dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Biarlah ini menjadi doa dan juga pengakuan kita setiap hari, bahwa hanya Allah yang layak menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan-Nya dan kita mengucap syukur dalam segala hal. Entah kita sedang dalam suasana penuh sukacita atau dalam suasana yang sedang berduka, sedih atau gembira, kita tetap mengucap syukur. Ketika kita mengalami masalah yang berat di dalam kehidupan kita, ditambah kita memperhatikan banyaknya peristiwa-peristiwa buruk atau informasi-informasi yang menggoncangkan yang terjadi di sekitar kita, seringkali kita ini menjadi lemah dan tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Namun pemazmur selalu mengingatkan kita. Mari kita baca Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ayat ini dimulai dengan seruan haleluya, yang berarti pujilah Tuhan.
Ini adalah panggilan untuk memuliakan Allah, mengikuti kebesarannya, dan menyadari bahwa Dia itu layak menerima segala pujian dari segala ciptaannya, termasuk kita ini. Kata haleluya mengingatkan kita bahwa hidup kita seharusnya dipenuhi dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan karena segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Selanjutnya, pemazmur mengajak kita untuk bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kebaikan Tuhan adalah alasan utama mengapa kita ini harus bersyukur. Kebaikannya tidak hanya terlihat dalam berkat-berkat jasmani yang kita terima, tetapi terutama dalam karakter Tuhan yang penuh kasih, adil, dan setia. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan kehidupan kita tetap dapat bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan rencananya bagi kita itu juga selalu yang terbaik. Bagian terakhir dari ayat ini menegaskan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan atau hesed dalam bahasa Ibrani adalah kasih yang tidak berkesudahan, tidak tergantung pada kondisi atau perbuatan kita. Kasih setia Tuhan adalah janji yang kekal, yang melampaui waktu dan juga keadaan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap setia meskipun kita ini seringkali tidak setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaannya, biarlah kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita semakin melekat pada Tuhan, bukan berarti keadaan kita langsung berubah seketika, tetapi justru kita sendiri yang akan diubahkan oleh Tuhan. Kita akan diangkat masuk ke dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, jangan pernah iri hati kepada keberhasilan orang-orang di luar Tuhan. Percayalah bahwa hanya dekat dengan Tuhan sajalah, maka kita akan menemukan kepuasan hidup yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, di dalam keheningan hati ini, kami datang kepadamu, mengakui hanya Engkaulah sumber kepuasan sejati dalam hidup kami. Seringkali kami mencari kebahagiaan di dunia ini, dalam harta, hubungan, atau pencapaian. Namun hati kami tetap merasa kosong. Kami sadar bahwa hanya di dalam hadirat-Mu, kami menemukan kepenuhan dan damai yang sejati. Tuhan, ampunilah kami ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri atau mencari kepuasan dalam hal-hal dunia yang fana ini. Ajari kami untuk selalu mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, karena hanya Engkau yang dapat memenuhi kerinduan terdalam dalam jiwa kami. Berikanlah kami hati yang bersyukur, ya Tuhan, untuk menerima segala berkat yang Engkau berikan. Tolong kami untuk tidak terjebak dalam keinginan duniawi, melainkan selalu merindukan persekutuan yang intim dengan Engkau. Jadikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kami menjadi saksi-Mu yang menunjukkan kepada dunia bahwa hanya di dalam Engkau ada kepuasan yang abadi. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian hanyalah bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, janganlah kita terus mencari kepenuhan di dunia yang fana ini, tetapi berbaliklah kepada Tuhan yang sanggup memenuhi setiap kerinduan hati kita dengan kasih dan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.